Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-106. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, suara-suara itu pun kemudian terdiam. Namun kedua orang itu seakan-akan terlonjak ketika tiba-tiba saja mereka melihat Aku Tunggul Ametung sudah berdiri di muka pintu biliknya. "Apakah yang kalian lakukan di sini?" bertanya Aku Tunggul Ametung itu. Kedua prajurit itu dengan serta-merta menjatuhkan dirinya dan seorang pelayan istana hampir terperosok di tangga ketika dengan tergesa-gesa ia bersimpuh. Ampun tuanku," sahut pelayan juru panebah itu. "Hamba takut membangunkan tuanku ketika kedua prajurit ini memintanya." Dipandanginya wajah kedua prajurit yang tunduk itu, yang seorang dari mereka adalah Siddhartha. "Apa perlunya kau menghadap malam-malam, Siddhartha?" "Ampun tuanku," sahut Siddhartha sambil membungkuk dalam-dalam. "Hamba ingin menyampaikan berita kehadiran kembali Tuan Putri Kendedes setelah Tuan Putri mengunjungi Panawijen." "Heh?" Wajah Tunggul Ametung yang gelap itu tiba-tiba menjadi cerah. "Kendedes datang kembali?" "Hamba tuanku." "Bagus," berkata Tunggul Ametung itu. "Suruh ia menghadap." "Baik tuanku," jawab Siddhartha. "Tetapi Tuan Putri lelah sekali. Sekarang Tuan Putri sedang membersihkan diri di Pakiwan, dilayani oleh beberapa emban." Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Baik, baik. Biarlah ia beristirahat. Besok pagi-pagi kalian harus menghadap bersama-sama. Apakah kalian datang bersama Mahesa Agni?" "Hamba tuanku," jawab Siddhartha. "Baik, baik." Tunggul Ametung itu mengangguk-angguk pula. "Sekarang kalian boleh beristirahat. Kendedes boleh beristirahat pula. Besok pagi-pagi kalian harus datang menghadap. Tempatkan Mahesa Agni sebaik-baiknya. Berikanlah tempat yang pantas. Ia adalah kakang dari Kendedes itu." "Hamba tuanku," sahut Siddhartha. Setelah mengangguk dalam-dalam, Siddhartha itu pun kemudian mengundurkan dirinya membawa pesan Aku Tunggul Ametung kepada Kendedes, Mahesa Agni dan para prajurit. Mereka diperkenankan beristirahat, sedang para perwira besok pagi-pagi harus menghadap Aku Tunggul Ametung bersama dengan Kendedes. Sepeninggal Siddhartha, kembali Tunggul Ametung membaringkan dirinya, tetapi kini matanya sudah tidak dapat dipejamkannya lagi. Terasa malam terlampau lamban baginya, seakan-akan waktu berhenti beredar. Namun akhirnya, Aku Tunggul Ametung itu pun mendengar ayam jantan berkokok untuk ketiga kalinya. Perlahan-lahan, ia bangkit dari pembaringannya, menggeliat dan kemudian melangkah keluar dari biliknya. Ia masih melihat pelita yang menyala di segala penjuru istananya. Ia masih melihat seorang pelayan duduk terkantuk-kantuk di tangga serambi belakang. "Hei, siapa yang duduk di situ?" panggil Aku Tunggul Ametung. Pelayan itu pun terjingkat dan dengan tergesa-gesa ia menyuruh merangkak-rangkak mendekati Aku Tunggul Ametung. "Aku akan mandi," berkata Tunggul Ametung itu. Pelayan itu heran, hari masih terlampau pagi, tetapi ia tidak berani bertanya.
terdengar jawabnya. "Hamba tuanku, akan hamba sediakan untuk keperluan itu." Ketika kembali pelayan itu berjalan jongkok meninggalkan Aku Tunggul Ametung, terdengar Tunggul Ametung itu membentaknya. "Cepat, jangan bekerja seperti siput sakit-sakitan." Orang itu pun kemudian mempercepat geraknya, kemudian meloncat turun ke halaman dan berlari-lari ke belakang, mengambil air hangat. Tetapi air itu baru saja diletakkan di atas api. Ketika matahari muncul dari balik punggung-punggung bukit, maka para perwira telah siap di Paseban Dalam. Sebentar kemudian, Ken Dedes pun telah hadir pula di situ. Mereka menundukkan kepala-kepala mereka ketika Aku memasuki ruangan itu. Ternyata Aku Tunggul Ametung hampir tidak sabar untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Ketika dilihatnya Mahesa Agni pun berada di dalam ruangan itu, hampir tak ada dipersoalkannya dengan para perwira. Aku hanya bertanya tentang keselamatan mereka, perjalanan mereka, dan sekedar berterima kasih. Kemudian katanya, "Kalian pasti sangat lelah, karena itu kalian tidak perlu terlampau lama duduk di sini. Kalian aku perbolehkan segera meninggalkan tempat ini untuk beristirahat." Witantra menganggukkan kepalanya dalam-dalam sambil tersenyum. Ia berkata, "Terima kasih tuanku. Lain kali hamba akan menyampaikan cerita tentang perjalanan ini lebih banyak lagi." "Baik, baik," berkata Tunggul Ametung. "Sampaikanlah lain kali." Witantra yang melihat kegembiraan yang membayang di wajah Aku Tunggul Ametung itu tidak sampai hati untuk mengganggunya dengan laporan-laporan yang dapat menggelisahkannya tentang Empu Sodo dan kuda sempana. Karena itu disimpannya laporan itu untuk disampaikannya pada kesempatan yang lain. Sepeninggal mereka, maka kini Aku Tunggul Ametung tinggal duduk bersama Ken Dedes, Mahesa Agni, dan beberapa emban. Di antaranya adalah emban tua Pamomong Ken Dedes yang dibawanya dari Panawijen. Namun menghadapi persoalan yang selama ini tersimpan di dalam dirinya, Aku Tunggul Ametung merasa canggung. Ia tidak tahu bagaimana ia harus memulainya. Sejenak mereka yang berada di dalam ruangan itu saling berdiam diri, sehingga ruangan itu menjadi sepi. Hanya tarikan nafas merekalah yang terdengar berkejar-kejaran. Sekali-sekali Aku mengedarkan pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya Ken Dedes duduk bersimpuh sambil menekurkan kepalanya. Emban tua di belakang dan kemudian Mahesa Agni dengan wajah temungkul. Tunggul Ametung itu menarik nafas dalam-dalam. Semua kemarahan, kejengkelan dan hukuman yang pernah diberikannya kepada Mahesa Agni kini telah dilupakannya sama sekali. Yang berjejal-jejal di dalam dadanya kini adalah persoalannya sendiri. Aku Tunggul Ametung itu ingin mendapatkan kesan setidak-tidaknya untuk meringankan perasaan sendiri bahwa ia telah mengambil Ken Dedes menurut adat yang seharusnya meminang kepada keluarganya untuk mengambil anak gadisnya, dan mendengar keluarganya atau salah seorang daripadanya dengan ikhlas memberikannya. Tetapi bukan saja Aku Tunggul Ametung yang menjadi gelisah. Ken Dedes pun sebenarnya sejak menghadap selalu diliputi oleh kegelisahan pula. Ia ragu-ragu akan kakaknya. Apakah nanti yang akan dikatakan oleh Mahesa Agni? Apakah kakak angkatnya itu akan menjawab pertanyaan dan pernyataan Aku Tunggul Ametung seperti yang diharapkannya? Sekali-sekali Ken Dedes
mencoba memandang wajah Mahesa Agni dengan sudut matanya, namun ia sama sekali tidak mendapat kesan apapun dari wajah yang tertunduk itu. Dalam pada itu Tunggul Ametung yang perkasa, Raja Wali dalam setiap peperangan yang selama ini selalu menuruti perasaan sendiri yang kadang-kadang meledak-ledak, tiba-tiba merasa bahwa seolah-olah mulutnya menjadi terbungkam. Namun setelah berjuang beberapa lama, setelah tubuhnya basah oleh keringat dingin yang mengalir dari segenap lubang kulitnya, barulah Aku yang perkasa itu berkata, "Mahesa Agni, apakah kau sudah tahu? Apakah sebabnya aku memanggilmu?" Jantung Mahesa Agni berdesir. Apakah yang harus dikatakannya? Kalau Aku itu akan melamar Ken Dedes, maka ialah yang harus datang kepadanya, bukan memanggilnya. Tetapi ketika ia sudah berhadapan dengan Tunggul Ametung di muka Ken Dedes itu sendiri, ia tidak sampai hati untuk mengatakannya. Ia tahu hati Ken Dedes pasti akan hancur. Karena itu maka ia menjawab, "Hamba tuanku, hamba dapat mengira-ngirakan. Apakah sebabnya maka tuanku memanggil hamba menghadap?" "Bagus," sahut Tunggul Ametung. "Nah, sekarang katakan, apakah keperluan itu?" Kening Mahesa Agni menjadi berkerut-kerut. Ken Dedes pun terkejut mendengar kata-kata Tunggul Ametung itu. Bahkan kegelisahannya pun menjadi semakin mencekam hatinya. Ketika sesaat Mahesa Agni belum menjawab, maka Aku itu pun berkata pula, "Bukankah kau sudah tahu apa sebabnya aku memanggilmu?" Kini Mahesa Agni lah yang menarik nafas sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Ia menjawab, "Ampun tuanku, hamba hanya dapat mengira-ngirakan, tetapi kepastian dari persoalan ini ada pada tuanku. Karena itu, maka hamba tidak berani mendahului titah tuanku." Ken Dedes pun menarik nafas pula mendengar jawaban Mahesa Agni. Ternyata sampai sekian, Mahesa Agni telah menunjukkan sikap dan kata-kata yang baik. Meskipun demikian, kegelisahan gadis itu masih saja mencekamnya. Sejenak kembali mereka berdiam diri. Ken Dedes sekali masih berusaha untuk mendapat kesan dari wajah kakaknya. Namun Mahesa Agni kini menjadi semakin tertunduk. Pertanyaan Aku Tunggul Ametung itu benar-benar tidak menyenangkan Mahesa Agni. Ia merasa bahwa dalam hubungan ini ia sama sekali berada dalam keadaan yang sulit. Sulit karena perasaan sendiri yang bergolak, sulit karena kedudukan yang tidak seimbang dari pihak-pihak keduanya, sulit karena sikap Aku itu. Bahkan seandainya Ken Dedes itu adiknya sendiri yang tanpa membekali persoalan-persoalan di dalam hatinya pun, ia merasa kecewa mendengar pertanyaan Tunggul Ametung itu. Seolah-olah menurut tanggapan Mahesa Agni, ia harus datang menawarkan gadis itu kepada Aku Tunggul Ametung. Namun ketika kemudian sekilas Mahesa Agni melihat Tunggul Ametung itu mengusap keringat di wajahnya, serta duduknya yang tidak tenang, timbullah dugaannya yang lain. Mungkin Aku Tunggul Ametung menyimpan sesuatu di dalam hatinya sebelum ia dengan berterus terang ingin menyampaikan maksudnya. Tetapi Aku itu tidak segera berkata apapun. Ketika ia mendengar jawaban Mahesa Agni, maka keringatnya menjadi semakin deras mengucur. Sebenarnya lah, Aku Tunggul Ametung itu tidak menyimpan apapun di dalam dadanya. Bahkan ia ingin segera sampai kepada persoalan dirinya sendiri. Tetapi ia kurang mampu untuk mengatakannya. Ia mengharap Mahesa Agni dapat membuka jalan dari pembicaraan itu. Tetapi ketika Mahesa Agni mengembalikan persoalannya kepadanya,
maka ia menjadi semakin gelisah. Karena kesenyapan dan kegelisahan yang menyelubungi ruangan itu, maka suasana pun menjadi tegang. Aku Tunggul Ametung masih belum menemukan cara untuk menyatakan maksudnya. Sedang Mahesa Agni menjadi jemu untuk duduk menunggu dalam ketegangan. Baginya apapun yang akan dihadapinya, lebih baik segera didengarnya. Apakah aku lebih dahulu akan memarahinya karena sikapnya di saat-saat lampau, atau bahkan akan menghukumnya? Namun baginya, duduk berdiam diri sambil menundukkan wajahnya terlampau lama adalah menjemukan sekali. Lebih baik baginya duduk di terik panas matahari yang membakar punggungnya di padang karautan. Ken Dedes dan emban pamomongnya yang duduk di belakang merasakan pula ketegangan itu. Mereka melihat dengan hati yang berdebar-debar kegelisahan yang semakin mencemaskan pada aku Tunggul Ametung dan Mahesa Agni. Kegelisahan itu telah menambah-nambah pula kecemasan dan kegelisahan Ken Dedes sendiri. Serasa tangannya ingin mendorong aku untuk segera mengatakan maksudnya sebelum ketegangan itu meledak tanpa terkendali. Aku yang gelisah itu pun sebenarnya ingin pula lekas-lekas dapat mengatakan persoalannya, tetapi kata-kata itu seakan-akan tersangkut di kerongkongannya. Sedang Mahesa Agni telah bertekad untuk tidak akan mengatakan lebih dahulu apakah sebabnya ia menghadap. Kalau aku itu sekali lagi bertanya, maka ia sudah menyediakan jawabannya bahwa ia hanyalah sekedar dipanggil. Namun akhirnya, aku Tunggul Ametung itu pun menyadari bahwa lambat atau cepat, ia harus mengatakannya. Ia menyesal bahwa ia tidak memanggil beberapa orang tua untuk menghadap dan dapat menyampaikan maksudnya tanpa kesulitan apa-apa. Tetapi semalam pikirannya tak sempat meloncat sampai sejauh itu. Ia demikian tergesa-gesa dan berdebar-debar. Lambat laun, maka aku Tunggul Ametung itu mampu menguasai perasaannya. Lambat laun hatinya menjadi tenang, sehingga akhirnya meskipun tidak teratur dan hampir tak terdengar, ia pun berkata, "Agni, aku kira kau sudah tahu maksudku. Kenapa aku berkeras memanggilmu? Kalau aku bukan aku, Agni, mungkin aku tidak berkeberatan untuk datang kepadamu sebagai lazimnya laki-laki menginginkan seorang istri. Sayang aku adalah seorang aku yang terikat oleh ketentuan-ketentuan yang tak kalah erat seperti ikatan adat itu sendiri." Tunggul Ametung berhenti sejenak untuk menelan ludahnya. Terasa kerongkongannya menjadi kering dan tiba-tiba aku Tunggul Ametung menjadi haus sekali. Namun ia kemudian berkata pula, "Sekarang kau sudah datang memenuhi panggilanku, meskipun harus dilakukan berulang kali. Tetapi tak apalah, yang penting kau dapat mendengar dari mulutku bahwa aku ingin mengambil Ken Dedes, adikmu, untuk menjadi permaisuriku." Mahesa Agni mendengar kata demi kata yang diucapkan oleh aku Tunggul Ametung itu, seperti ia mendengarkan keputusan hukuman gantung untuk dirinya. Betapa ia berusaha menekan perasaannya, bahkan betapa ia berjuang untuk menindasnya. Namun detak jantungnya menjadi semakin keras. Tak dapat lagi ia kini memungkiri perasaannya itu. Ia harus melepaskan dan menyerahkan kepada orang lain apa yang diinginkannya untuk dirinya sendiri.
Sesaat Mahesa Agni duduk mematung, kepalanya dalam-dalam terhunjam seakan-akan ingin dilihatnya pusar bumi. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir, seperti saling berebutan ingin meloncat keluar dari rongga dadanya yang panas. Aku Tunggul Ametung, Ken Dedes dan pamomongnya melihat perubahan yang terjadi dalam diri Mahesa Agni itu, tetapi tanggapan mereka berbeda-beda. Tunggul Ametung sudah merasa melepaskan semua yang menyumbat dadanya dengan cara yang dianggapnya sebaik-baiknya. Karena itu, ia mengharap bahwa gejolak di dalam dada Mahesa Agni adalah gejolak perasaan seorang kakak yang berbahagia karena adiknya menemukan kebahagiaannya. Meskipun Tunggul Ametung menduga pula bahwa pasti ada sesuatu perasaan yang masih belum dapat diatasi oleh Mahesa Agni, pasti ada sesuatu yang kurang menyenangkan kakak gadis itu. Ternyata dengan beberapa kali ia menolak panggilannya, tetapi kini Tunggul Ametung itu merasa telah menyampaikan dengan sebaik-baiknya yang dapat dilakukannya. Mudah-mudahan perasaan anak muda itu sedang berkisar ke arah yang aku harapkan. Desis aku Tunggul Ametung di dalam hatinya. Namun kadang-kadang timbul pula sifat-sifatnya yang sekeras batu. Katanya di dalam hati itu pula, supaya aku tidak perlu mempergunakan kekuasaanku atasnya. Sedangkan Ken Dedes sendiri terkejut mendengar kata-kata aku yang sama sekali tidak diduganya. Ternyata aku yang terlalu menuruti perasaan sendiri itu mampu menguasai diri sehingga kali ini ia telah bersedia merendahkan dirinya dalam batas kemungkinan yang dapat dilakukan. Karena itu, ketika Ken Dedes mendengar cara aku Tunggul Ametung menyampaikan maksudnya, meskipun katanya tidak tersusun sebaik-baiknya, namun isi dari kata-kata itu telah membuatnya terharu. Tetapi dalam pada itu, kegelisahannya tiba-tiba memuncak ketika ia melihat bagaimana Mahesa Agni sama sekali masih belum menjawab permintaan aku Tunggul Ametung itu. Ia melihat Mahesa Agni menundukkan kepalanya dalam-dalam, tetapi beberapa kali Mahesa Agni menggeser diri, seolah-olah ia duduk di atas bara api. Yang mula-mula terungkap di dalam perasaan Ken Dedes adalah kejengkelannya kepada kakaknya itu. Ia menganggap bahwa Mahesa Agni masih belum dapat melepaskan harga dirinya yang berlebih-lebihan. Sikap aku yang lunak dan merendahkan diri itu pasti dianggapnya suatu kekalahan dari aku Tunggul Ametung yang akan mendorong Mahesa Agni untuk menjadi lebih membanggakan diri. Mahesa Agni itu pasti menganggap bahwa akhirnya aku itu harus datang untuk menyembahnya, memohon agar ia diperkenankan memperistri adiknya. Tidak, berkata Ken Dedes di dalam hatinya. Sekarang aku telah melihat sendiri betapa Kakang Mahesa Agni mempunyai sikap yang tidak aku sukai. Ia sama sekali tidak mencerminkan watak ayah yang juga menjadi gurunya. Kakang Mahesa Agni ternyata terlalu sombong, terlalu menilai dirinya terlampau tinggi dan berharga, seolah-olah ia benar-benar berhak menerima penghormatan yang berlebih-lebihan karena aku. Karena aku akan mengambil aku istri. Kalau ia tidak segera menyadari dirinya, maka aku akan mengatakan kepada aku Tunggul Ametung bahwa Kakang Mahesa Agni, kakak angkatku itu sama sekali bukan orang yang cukup penting untuk menentukan sikap. Bahkan apabila ia menjadi terlampau sombong, biarlah ia diabaikan saja. Tidak dengan Mahesa Agni semuanya akan dapat berlangsung. Tetapi Mahesa Agni masih juga belum menjawab.
Ia harus mengulangi keadaannya yang pedih seperti pada saat ia harus menyampaikan persoalan yang serupa kepada Wiraprana. Namun karena kini ia harus berhadapan dengan orang yang tidak seimbang dalam segenap seginya, terasa dirinya menjadi semakin kecil dan tidak berarti apa-apa. Ruang Paseban dalam yang sepi menjadi bertambah sepi. Mahesa Agni masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan keringat dingin mengalir memenuhi tubuhnya. Dalam pada itu, emban tua, pamomong Ken Dedes itu pun menjadi semakin gelisah pula. Hanya perempuan tua itulah yang dapat meraba perasaan Mahesa Agni mendekati kebenaran. Ia melihat betapa hati anak itu tergores kembali pada lukanya yang lama. Luka yang sudah hampir tidak terasa pedihnya. Kini tiba-tiba luka itu kembali menyakitinya. Tetapi emban tua itu tidak dapat melihat segalanya akan berkembang semakin buruk. Ia tidak ingin melihat semuanya akan menjadi korban keadaan yang sama-sama tidak dikehendaki. Karena itu, maka tiba-tiba terdengar emban itu berdesah. Bukan saja berdesah, tetapi perempuan tua itu tidak dapat menahan perasaannya pula, sehingga tiba-tiba ia menangis terisak-isak. Tangis itu mengejutkan semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Dengan serta-merta, semuanya berpaling ke arah perempuan tua yang kini menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. "Bibi," terdengar Ken Dedes bertanya dalam kecemasan. "Kenapa kau menangis, Bibi?" Perempuan itu mencoba mengusap air matanya dan menahan isaknya. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya Ken Dedes berkisar mendekatinya. Sedang Mahesa Agni memandanginya dengan penuh kecemasan pula. Tetapi kemudian mereka melihat perempuan tua itu menggelengkan kepalanya. Dicobanya untuk tersenyum dan menjawab, "Hamba tidak apa-apa, Tuan Putri." "Tetapi kenapa kau menangis?" "Hamba menangis karena kebahagiaan yang mendesak di dalam hati hamba," sahut perempuan tua itu. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Mahesa Agni pun memandanginya dengan pertanyaan yang bergolak di dalam rongga dadanya. Sedang Aku Tunggul Ametung duduk di tempatnya seperti patung. "Hamba tidak dapat menahan rasa haru," berkata perempuan tua itu pula. "Hamba melihat bahwa kedua momonganku di sini berada dalam keadaan yang tak pernah dapat dibayangkan sebelumnya. Tuan Putri akan menjadi seorang permaisuri, sedang Anggir Mahesa Agni akan menemukan dirinya sebagai seorang saudara tua yang melepas adiknya dalam kebahagiaan. Bukankah dengan demikian, Anggir Mahesa Agni sendiri akan menemukan kebahagiaan itu pula? Ia akan melihat salah seorang dari tunas di dalam keluarganya mekar berkembang dalam taman yang indah, dijagai oleh seorang juru taman yang perkasa dan bijaksana." Emban tua itu berhenti sejenak. Raut mukanya yang berkeriput itu masih dibasahi oleh air matanya yang menetes satu-satu. Ken Dedes tidak menyahut. Ia tertunduk pula dengan rasa haru yang mendalam. Namun perasaan kecewanya terhadap Mahesa Agni masih saja selalu mengganggunya. Namun kata-kata emban tua itu bagi Mahesa Agni terasa seolah-olah sebuah sentuhan yang tajam pada luka di hatinya. Karena itu, maka terasa dadanya menjadi nyeri bukan buatan. Ia tahu benar maksud kata-kata perempuan tua itu. Perempuan tua yang tidak lain adalah ibunya. Ibunya yang pasti akan berkata kepadanya, "Agni, berbuatlah sebaiknya. Jangan kau ingat kepentingan yang mencekam dirimu sendiri."
Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Pengorbanan yang diberikannya terasa terlampau berat, tetapi ia tidak dapat berbuat lain, apalagi setelah ia mendengar ibunya mengucapkan kata-katanya yang diketahuinya benar, bahwa kata-kata itu diucapkan kepadanya sebagai suatu permintaan untuk melepaskan Ken Dedes dengan dada yang lapang. Tetapi dadanya tidak selapang seperti yang dikehendakinya. Namun demikian, dalam keheningan yang semakin mencekam, Mahesa Agni bergeser setapak. Sekali ia menelan ludahnya, kemudian dengan tangannya ia mengusap lehernya yang seolah-olah tersumbat. Perlahan-lahan terdengar suaranya parau dalam nada yang rendah. "Aku," katanya, "tiada yang dapat hamba sampaikan, kecuali perasaan bahagia yang setinggi-tingginya, bahwa aku telah berkenan memungut adik hamba yang hina, anak padesan yang tidak berharga, untuk tinggal di dalam istana. Bahkan bukan sebagai hamba sahaya, tetapi untuk menjadi seorang permaisuri." Kata-kata Mahesa Agni itu terputus oleh gejolak di dalam dadanya. Dicobanya untuk menekan perasaannya sedalam-dalamnya. Baru sesaat kemudian ia mampu meneruskan. "Karenanya, maka tiada lain yang dapat hamba lakukan, kecuali menyerahkannya dengan kedua belah tangan." Bukan main pengaruh kata-kata yang meluncur dari mulutnya itu. Pengaruh atas orang-orang yang mendengarnya. Ken Dedes hampir tidak percaya atas pendengarannya. Namun ketika disadarinya bahwa Mahesa Agni benar-benar telah menyerahkannya kepada Aku Tunggul Ametung, maka meledaklah kegembiraan dan harunya, sehingga tiba-tiba ia menangis terisak-isak seperti mbaknya yang menangis pula. Namun apa yang bergolak di dalam hati emban itu adalah sangat berbeda dengan kelegaan dan keharuan yang bergolak di dalam hati Ken Dedes. Keharuan di dalam hati emban tua itu terdorong oleh keikhlasan Mahesa Agni mengucapkan kata-katanya yang diketahuinya dengan pasti, bahwa setiap kata yang diucapkan oleh Mahesa Agni itu sama tajamnya seperti ujung-ujung tombak yang menusuk menghunjam ke jantungnya sendiri. Tetapi Mahesa Agni telah mengucapkannya. Dalam pada itu, Aku Tunggul Ametung pun menjadi bergembira sekali. Meskipun dengan cara apapun ia pasti akan dapat memiliki Ken Dedes. Namun cara yang dipakainya kini adalah cara yang sebaik-baiknya. Cara yang masih dapat menolong namanya dari berbagai sebutan yang kurang menyenangkan. Demikian gembiranya, maka Aku itu pun dengan serta-merta berkata, "Bagus, aku sangat berterima kasih kepadamu Agni. Sebagai tanda terima kasihku, maka aku akan menyediakan jabatan yang pantas untukmu di dalam istanaku. Aku telah melihat bagaimana kau mampu bertempur melawan Ken Arok. Karena itu, aku dapat memberimu jabatan yang sesuai dengan kemampuanmu itu." Ken Dedes yang bergembira itu menjadi semakin bergembira. Dengan demikian, maka Mahesa Agni akan mendapat kesempatan pula untuk kenikmatan hidup yang baik di dalam istana. Apalagi dengan demikian, anak muda itu tidak terpisah daripadanya seperti pada masa kanak-kanak mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.